Ini adalah kisah tentang cinta yang hancur, ketika pengkhianatan berubah menjadi penyesalan abadi. Davis, seorang pria yang hatinya remuk, memilih mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Namun di alam gaib, Suti, kekasih yang berubah menjadi arwah penyesalan, terus mencarinya. Anehnya, Suti tak pernah bisa melihat Davis, karena arwah itu selalu berada tepat di belakangnya. Hingga hadir seseorang perantara bernama Nita, yang menjadi saksi pertemuan dua jiwa penuh luka dalam sebuah maaf yang lahir dari amarah. Ya, dan ketemu lagi dengan aku di channel gimana ya, di episode Undead Horror. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Undead Horror. Ya, di episode kali ini aku dikirimi lagi-lagi dari seseorang yang sama gitu, yaitu Nita, yang sebelumnya dia itu bercerita ya lewat pesan. Ini aku juga si Nita ini, dia juga berarti kapan ya, kemarin malam kalau nggak salah, itu dia mengirimkan pesan lagi, panjang banget ya, tapi nggak sih, nah itu panjang banget, ngirim pesan. Setelah aku baca, ini adalah mediasi lanjutan dari cerita yang sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton, silahkan ditonton dulu, yaitu tentang Suti ya, Suti. Kalau kalian belum nonton, langsung aja di sini kartunya diklik aja langsung ke episode yang lalu ya, kalau kalian belum nonton. Ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya gitu ya. Dan seperti apa ceritanya, aku akan ceritakan untuk kalian ya. Langsung aja aku ceritakan untuk kalian ya. Dan seperti inilah ceritanya. Setelah pengkhianatan yang begitu menyakitkan, Davis mencoba menghindar dari segala kenangan tentang Suti. Ia meninggalkan kampung dengan pergi keluar kota, berharap luka hatinya bisa sembuh seiring jarak. Namun, ternyata luka itu justru semakin dalam. Setiap malam, ia dihantui bayangan wajah Suti. Senyum yang dulu ia percaya tulus, kini menjadi cambuk yang menyerat hati. Hari demi hari dilalui dengan penuh kegelisahan. Davis mulai kehilangan semangat hidup. Ia merasa dirinya tidak lagi berharga, merasa dihianati oleh cinta yang paling ia percaya. Stres yang menumpuk ditambah hati yang hancur, akhirnya membuat Davis terjerumus pada keputusan paling kelam dalam hidupnya. Pada suatu malam yang sunyi, ia berdiri di tepi sungai. Air yang mengalir deras seolah memanggilnya, menjadi saksi bisu penderitaan yang tak ia bisa ungkapkan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Davis menutup matanya, lalu melangkah terjun ke dalam sungai itu. Tubuhnya tenggelam bersama rasa sakit, dan arwahnya terlepas dari dunia. Namun, kematian bukanlah akhir dari penderitaan. Di alam gaib, Suti yang sudah berubah menjadi kuntilanak penyesalan terus mencari Davis.
Cerita lirihnya menggema di kegelapan malam, memanggil-manggil nama Davis, berharap ia bisa menemukannya. Tetapi entah kenapa, meski begitu dekat, Sudi tidak pernah bisa melihat Davis. Davis selalu ada, tepat di belakangnya. Ia mengikuti setiap langkah Sudi, memandang punggungnya dengan amarah dan kesedihan. Namun Sudi hanya bisa menatap ke depan, tanpa pernah menyadari kehadiran Davis. Dua arwah yang terikat oleh penyesalan saling berdekatan, tapi tak mampu saling menyentuh. Waktu berjalan, dan kesedihan mereka terus bergema, hingga akhirnya muncul sosok Nita, seorang perantara spiritual. Dengan kepekaan batinnya, Nita bisa merasakan kehadiran kedua arwah itu. Ia melihat bagaimana Sudi menangis mencari Davis, dan bagaimana Davis terus membayanginya dengan amarah yang tak kunjung padam. Nita kemudian melakukan mediasi. Ia berbicara kepada Davis, membujuknya dengan lembut agar membuka hati. Dia mengatakan seperti ini. Davis, maafkanlah Sudi. Jangan biarkan amarah ini mengingatmu selamanya. Kamu berhak mendapatkan ketenangan. Awalnya Davis menolak. Suaranya penuh amarah, penuh luka. Lalu dijawab oleh Davis. Bagaimana aku bisa memaafkannya? Dialah yang menghancurkan hidupku. Dialah penyebab semua penderitaan ini. Namun Nita berusaha. Ia mengingatkan bahwa dendam hanya akan membuat arwahnya semakin terjebak. Lambat laun, air mata Davis pun jatuh. Meski masih dengan hati yang terbakar. Akhirnya ia mengucapkan kata yang paling berat untuknya. Dia mengatakan, "Aku maafkan kamu." Dan pada saat itu juga terjadi suatu keajaiban. Sudi yang sebelumnya tidak bisa melihat Davis akhirnya menoleh, dan untuk pertama kalinya matanya bisa menatap sosok yang selama ini ia berada di belakangnya. Tangis mereka pecah. Sudi berlutut, menangis terseduh. Sementara Davis hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada lagi dendam, hanya penyesalan dan kerinduan yang terbalut dalam satu kata, maaf. Keduanya kemudian memohon kepada Nita. Mereka mengatakan seperti ini. Doakan kami, agar kami bisa tenang, agar kami tidak lagi terikat oleh dunia ini. Dengan langkah perlahan, Davis dan Sudi berjalan berdampingan menuju cahaya kedamaian. Senyum tipis muncul di wajah mereka. Senyum terakhir sebelum akhirnya menghilang dalam sinar kedamaian abadi. Kini tangis malam pun mereda. Hanya ada keheningan dan pelajaran berharga. Cinta yang dikhianati bisa menimbulkan penyesalan, tetapi maaf adalah jalan menuju kedamaian sejati. Ya, dan itulah cerita kelanjutan dari sosok Sudi ya, yang menjadi arwah kuntilanak penyesalan, yang juga terikat oleh kegelapan, bukan kegelapan sih, tapi lebih ke kesedihan ya, karena Sudi ini merasa sudah menghancurkan hati Davis gitu, dan Davis pun
begitu juga karena sakit hatinya dia stres, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang cukup tragis juga, loncat dari jembatan menuju ke sungai gitu. So ini juga bisa bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, yaitu begini. Untuk kalian kalaupun ada seseorang, entah itu siapapun, entah itu teman dekat kalian, entah itu pasangan, entah itu siapa gitu, kalau memang orang itu punya kesalahan, atau mungkin orang itu punya kesalahan yang besar banget ya, gede banget kesalahan kepada kalian, jadi segede-gedenya masalah, sebesar-besarnya masalah gitu ya, kalau misalkan orang itu tuh udah meminta maaf, kita sebagai teman dekatnya ya, sebagai sahabatnya itu harus memaafkan gitu. Seberapapun besar itu kesalahannya, seberapa besar itu gede, seberapa gede itu masalahnya kalian terhadap orang tersebut gitu, harus memaafkan kalau misalkan memang orang itu sudah meminta maaf seperti itu. Karena apa? Karena kalau misalkan orang itu sudah meminta maaf terus kalian tidak memaafkan, itu akan menjadi beban-beban di dalam hati. Terus apalagi sampai seperti Suti dan Davis ini ya, sampai meregang nyawa, terus stres, terus mengakhiri hidupnya. Di alam sana pun mereka itu nggak tenang karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganjal gitu, ada sesuatu yang mengganjal, yaitu tentang permintaan maaf gitu. Jadi kalau misalkan seperti Suti ini ya gitu ya, Suti meminta maaf kepada Davis gitu ya. Davisnya kan lama nggak ada kabar. Ternyata si Davis ini malah sama mengakhiri hidupnya gitu, tapi dalam kondisi belum memaafkan si Suti gitu. Akhirnya apa, keduanya ini tuh tersesat gitu. Jadi bukan tersesat sih, tapi lebih ke seperti halnya bingung. Jadi ada suatu beban yang belum selesai seperti itu. Akhirnya datanglah sosok perantara si temenku ya, yang bernama Nita itu, yang punya kelebihan gitu ya, diberi gift oleh Yang Maha Kuasa. Dia menjadi suatu penengah gitu, penengah antara Davis dengan si Suti gitu. Seperti itulah ya. Jadi segede-gedenya kesalahan orang ya, sebesar-besarnya kesalahan orang, tapi kalau misal orang itu sudah meminta maaf, harus kita maafkan. Karena apa? Akan menjadi suatu penyesalan, akan menjadi suatu yang mengganjal gitu. Ada sesuatu yang belum selesai gitu. Walaupun sampai akhir hayat seperti ini, menjadi arwah yang tersesat gitu, atau nyangkut lah istilahnya ya, seperti aku tadi bilang ya. Jadi cinta yang dikhianati bisa menimbulkan penyesalan, tetapi maaf adalah jalan menuju kedamaian sejati. Seperti itu kan ya. Jadi sekali lagi ya, segede-gedenya kesalahan orang, sebesar-besarnya kesalahan orang, kalau misalkan orang itu sudah meminta maaf, harus kita maafkan, gitulah ya. Jadi kita yang memaafkan ya tidak punya beban, yang dimaafkan juga tidak punya beban gitu, lega. Jadi menurutku itu menjadi jalan satu-satunya sih ya, untuk menuju kedamaian gitu.
Ya, dan untuk kalian yang suka dengan video ini, seperti biasa ya, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen ya. Dan sama, masih seperti biasa ya, kalau kalian punya cerita-cerita tentang cerita horor atau kisah horor atau pengalaman horor ya, atau bahkan seperti Nita ini ya, yaitu dari sosok mediasi, bisa silahkan dikirim. Kalian boleh tulis di komentar ya, kalian bisa tulis di komentar, nanti aku akan baca dan aku angkat ke episode Under Horror ya gitu. So, dan seperti itu dulu akhir dari kisah Davis dan Suti ya. Ternyata memang akhirnya berujung damai ya. Bagus ini ya, dari sosok yang bagus, positif gitu ya. So, dan tetap pantengin channel Gimana Ya di episode Under Horror. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Under Horror. Dan thank you.